Semua orang di satu momen hidupnya pastinya pernah pikirkan untuk membuat usaha, ingin membuat bisnis. Gue pun berpikir begitu. Dan pada tahun 2017, bisnis pertama gue lahir. Bisnis tersebut dibangun bersama dengan 4 kerabat gue di tahun 2018. Jadi 2017 terpikirkan, dijalankan, 2018 resmi menjadi PT. Bisnis tersebut gagal. Tapi ada pelajaran yang gue dapatkan dan 3 pembelajaran itu akan gue bagikan di video ini. Setiap perusahaan merupakan organisasi yang bergerak untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tujuannya itu hanya terbagi menjadi 2, teman-teman. Satu, menyelesaikan masalah di masyarakat atau memudahkan hidup masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau memudahkan hidup di masyarakat, perusahaan menggunakan metode pembuatan produk. Jadi membuat produk untuk menyelesaikan masalah atau membuat jasa untuk memudahkan kehidupan. Nah, produk atau jasa ini itu pun dipasarkan entah melalui sosial media atau melalui baliho dan seterusnya dengan iklan agar sebanyak-banyaknya orang melihatnya sehingga ada pembelian, sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, itu kenapa di dalam elemen organisasi itu selalu ada orang-orang yang bertanggung jawab. Pertama dari pembuatan organisasinya, pembuatan produknya, pemasarannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap anggota dari direktur hingga karyawan harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Siapa yang membuat produk, siapa yang berjualan, siapa yang membuat konten untuk media sosial, dan seterusnya. Sayangnya, saat gue menjalankan bisnis ini, peran dan tanggung jawab tersebut tidak dirancang dengan baik. Semua orang mengerjakan semuanya, semua hal. Sehingga tidak ada fokus yang jelas di setiap anggotanya. Membuat sebuah badan usaha, PT atau perseroan terbatas, membutuhkan proses yang cukup kompleks. Definisi sederhana perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. PT juga memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham. Nah, saham ini yang harus dibagi dengan baik. Pertama-tama, pembagian kepemilikan perusahaan. Siapa yang memegang 10%? 20, 30, 40%. Siapa yang akan menjadi pemimpin atau direktur utama? Semua proses ini dibikin di dalam dokumen dan ada perjanjian yang jelas. Di sini kesalahan gue. Gue tidak mengkaji pembagiannya dengan seksama. Walaupun gue bukan direktur utama, tapi tetap saja gue harusnya mengajukan dan menjalankan proses pembentukan yang lebih detail. Berkat minimnya proses pengecekan, dokumentasi perubahan, dan dokumentasi dinamika antar anggota, membuat perusahaan tersebut pun memiliki struktur yang tidak wajar. Tidak wajar dari nilai perusahaan atau valuasi, persentase kepemilikan yang tidak pas, hingga pembentukan rekening bank. Aliran uang bisnis tersebut masuk ke rekening pribadi kami, para pendirinya. Padahal, sewajarnya perusahaan memiliki rekening banknya sendiri agar seluruh transaksi tercatat di laporan bulanan. Di sini yang menarik ya teman-teman, bila legalitas perusahaan tidak tepat dari awal, maka akan memakan waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi, bisnis tetap harus jalan, sehingga rekening pribadi pun dipakai. Ya, karena kan masalah legalnya belum selesai, bisnis tetap harus jalan, uang tetap masuk, ya ujung-ujungnya masuk ke rekening pribadi. Bahasa ibu seorang pengusaha adalah akuntansi. Ini berarti pengusaha harus mampu memahami aliran uang masuk dan aliran uang keluar dari kategorinya, klasifikasinya, hingga melihat ketahanan perusahaan dari bulan ke bulan. Ini kenapa salah satu elemen penting dari perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bulanan, kuartalan atau triwulan, dan laporan keuangan tahunan untuk menunjukkan kesehatan sebuah perusahaan. Kalau uang di tangan kurang dari uang untuk gaji hingga biaya sewa gedung, maka
matilah sebuah perusahaan. Gaji tidak bisa dibayar dengan baik, ya karena uangnya kurang. Bila gaji tidak bisa dibayar, maka karyawan akan mengundurkan diri. Bila karyawan berkurang, maka kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang ditawarkan akan menurun, sehingga pembeli pun malas untuk membeli. Menurunnya minat pembeli untuk membeli berarti berkurangnya uang masuk ke perusahaan. Ya sudah, jadi lingkaran setan nih. Sayangnya, gue benar-benar baru memahami pentingnya laporan keuangan saat bisnis tersebut ditutup. Semenjak itu, gue pun mulai mencatat pengeluaran pribadi agar terbiasa. Makanya, di bisnis berikutnya, gue mulai membuat Google Sheet dan benar-benar memerhatikan uang masuk dan uang keluar. Gue harap kamu semua yang mau bikin bisnis, mulai dulu dengan membiasakan diri untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan bulanan. Oke, coba di-share hal baru apa yang kalian pelajarin di video ini. Tulis di kolom komentar, sampai jumpa di video berikutnya.